Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Mau kemana? Bab 1063 bersama Xiao Lei. Apakah kamu masih ingat apa yang paling kamu inginkan? Zhao Mengchen membungkuk dan berbisik di telinga Huo Lei. Alis Huo Lei berkedut, tetapi dia tidak bangun. Ji Fei berdiri di dekatnya, merasa amat malu dan tidak pada tempatnya. Xiao Lei, lelaki yang paling ingin kau nikahi, Ji Fei, sudah datang. Bukankah setiap hari saat kau kecil kau selalu berkata bahwa kau ingin menikah dengan kakak Ji Fei saat kau dewasa? Dia ada di sampingmu, dan dia sudah setuju untuk menikah denganmu. Zhao Mengchen melanjutkan, pikiran Ji Fei penuh dengan alpaka. Bisakah dia berhenti bicara omong kosong? Siapa yang tahu siapa pada saat itu? Namun, yang mengejutkannya, alis Huo Lei malah semakin berkerut, dan dia bahkan mulai menggelengkan kepalanya sedikit. Xiao Lei, bukankah kamu selalu ingin menjadi wanita Ji Fei? Dia sudah setuju. Zhao Mengchen melanjutkan, Ji Fei, hatinya dipenuhi dengan alpaka yang berlari kencang. Tetapi sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Huo Lei bergumam, dia tidak mencintaiku, dia punya istri, aku tidak punya kesempatan, tidak ada kesempatan. Huo Lei mulai berbicara, dan dia bahkan mulai berbicara bahasa Mandarin panjang, dan bahkan mulai menangis di akhir. Panggilan, Ji Fei menghela napas panjang, sepertinya ini jalan yang harus ditempuh. Kalau aku tahu lebih awal, kenapa aku harus bersusah payah? Hal ini tidak terduga bagi Zhao Mengchen. Ini bukanlah hasil yang diinginkannya. Ia ingin Ji Fei dan Huo Lei benar-benar bersama dan menjadi menantunya. Tahukah kamu, ini adalah menantu perempuan yang telah dia latih selama lebih dari 20 tahun. Dan dia telah dilatih sejak dia masih kecil. Jika dia bangun, bukankah semua usahanya akan sia-sia? Dia dengan cepat mengguncang tubuh Huo Lei lagi. Xiao Lei, Ji Fei bilang dia ingin punya bayi denganmu untuk menunjukkan kalau dia mencintaimu. Ji Fei hampir muntah darah, omong kosong ini terlalu keterlaluan. Namun kali ini Huo Lei tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menggelengkan kepalanya, dan bahkan air mata mulai mengalir dari matanya. Ketika Zhao Mengchen melihat pemandangan ini, dia terkejut dan menatap Ji Fei dengan cepat. Apa yang terjadi? Ji Fei juga tercengang. Huo Lei belum juga bangun, seolah-olah dia baru saja terbangun dari mimpi. Zhao Mengchen memutar matanya. Ji Fei, sekarang giliranmu, cobalah. Cukup berdiri dan berjalan ke samping. Ji Fei berjalan mendekat sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menatap Huo Lei di depannya. Kata-kata yang baru saja diucapkan Zhao Mengchen terdengar sangat klise baginya. Bagaimana dia bisa mengatakannya? Menatap Huo Lei, sudut mulutnya berkedut beberapa kali, tetapi tidak ada suara yang keluar. Zhao Mengchen sedikit tidak senang. Dia mengangkat tangannya dan menepuk bagian belakang kepala Ji Fei lagi. Cepat katakan padaku, mengapa EQ-mu begitu rendah? Ji Fei dipukul begitu keras hingga dia meringis dan ingin marah, tetapi dia ketakutan oleh aura Zhao Mengchen. Ketika Zhao Mengchen melihat reaksi Ji Fei, dia mendengus dalam hatinya, bertanya-tanya mengapa dia melahirkan putra sebodoh itu. Ayahnya memiliki EQ yang jauh lebih tinggi daripadanya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa jatuh cinta padanya? Meskipun dia berharap bahwa dialah satu-satunya wanita dalam kehidupan Ji Guanghui, saat ini dia berharap agar Ji Fei dapat memiliki lebih banyak wanita di dekatnya. Lebih baik lagi jika ada lebih banyak wanita yang dapat melahirkan anak bagi Ji Fei, sehingga dia dapat memiliki lebih banyak cucu. Ji Fei tidak tahu apa yang dipikirkan Zhao Mengchen. Dia menatap wajah Huo Lei yang cantik dan lembut, dan mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara beberapa kali, tetapi dia tidak punya keberanian untuk mengatakannya. Zhao Mengchen memperhatikan dengan cemas.
Ji Fei, katakan saja langsung pada Huo Lei bahwa kamu mencintainya dan ingin menikahinya. Dahi, wajah Ji Fei menjadi hitam, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Cepatlah, jika kamu menunda pengobatan dan menyelamatkan orang yang berpura-pura menjadi aku, kamu akan merasa bersalah seumur hidupmu. Zhao Mengchen mendesaknya dari samping, tetapi matanya penuh dengan senyuman dan dia memegang ponsel di tangannya. Ji Fei merasa cemas saat memikirkan fakta bahwa masih ada orang yang ditangkap oleh Gu Qingzong. Akhirnya, dia memutuskan, Huo Lei, aku, Ji Fei, juga mencintaimu, aku juga ingin menikahimu. Setelah berteriak, Ji Fei merasa lebih gugup daripada setelah bertarung, dengan bulu kuduk meremang di sekujur tubuhnya. Ketika saya melihat Huo Lei, dia masih pingsan. Ini Ji Fei tidak tahu harus berbuat apa, dia berbalik dan menatap Zhao Mengchen. Zhao Mengchen tentu saja tidak tahu alasannya, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, katakan lagi, lalu cium Huo Lei. Ji Fei sangat tertekan sehingga dia mencoba mengatakannya lagi, tetapi Huo Lei masih tidak menanggapi. Coba cium, Zhao Mengchen mendorong dengan tangannya. Ji Fei merasa sangat frustrasi hingga ingin muntah darah. Saat hendak membantah, Zhao Mengchen menatapnya dengan dingin. Setelah ragu sejenak, dia akhirnya menciumnya. Begitu bibir mereka bersentuhan, Ji Fei merasa seolah-olah ada napas kuat dari tubuh Huo Lei yang langsung masuk ke mulutnya. Begitu kuatnya hingga ia mencoba menggunakan keberuntungannya untuk menahannya, tetapi napas itu menghilang dalam sekejap. Ini Ji Fei ingin mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya, tetapi dia tidak dapat melakukannya, seolah-olah dia terhubung dengan itu. Hantu Tamamonomae tiba-tiba muncul dalam pikiran Ji Fei. Ini ekor terakhirku. Aku pernah memberikan mantra padanya. Siapapun yang mendapatkan ekor ini harus memiliki kehidupan cinta yang bahagia. Kalau tidak, dia akan mati dengan menyedihkan. Ji Fei, Hirakawa Xiong tidak pernah memiliki kehidupan cinta yang bahagia, dan dia akhirnya meninggal. Jika kamu tidak ingin wanita ini meninggal, tetaplah bersamanya dan kembangkan cintamu. Tamamonomae mengatakan ini dan menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, Ji Fei merasa seperti tersambar petir dan berdiri di sana tercengang. Ada permintaan yang aneh, bagaimana dia bisa mengatasinya? Karena Tamamonomae tidak memiliki cinta yang bahagia, ia mengalami nasib menyedihkan setelah kematian Kaisar Toba. Dan sumpahnya adalah untuk mengurus dan memberkati pengantin baru, tetapi dia malah mendapatkan Li Ruoxi. Jika aku tidak setuju, Huo Lei tidak akan bisa diselamatkan. Jika aku setuju. Mendesis, Zhao Mengchen tiba-tiba melangkah maju dan merobek pakaian Huo Lei, memperlihatkan sebagian besar kulitnya. Ji Fei sangat cemas dan hendak menjauhkan mulutnya dari mulut Huo Lei. Tetapi seolah-olah dia tersedot ke dalam dan tidak bisa pergi. Mendesis, Zhao Mengchen juga langsung menarik pakaian Ji Fei hingga terbuka, bahkan membuka ikat pinggangnya. Ji Fei, melihat Zhao Mengchen, matanya penuh dengan pertanyaan. Untuk apa ini? Apa yang kamu lihat? Aku ibumu. Zhao Mengchen memarahinya dengan marah, lalu berkata, aku telah memberikan putriku kepadamu. Kamu harus bertanggung jawab padaku sampai akhir. Berbalik dan berjalan pergi, Ji Fei kini terhisap ke dalam napas itu, tak mampu melepaskan diri, dan dia dan Huo Lei nyaris telanjang berhadapan satu sama lain. Ji Fei menggelengkan kepalanya kuat-kuat, berusaha melepaskan diri, namun semakin ia berusaha, semakin kuat pula tarikan tubuhnya. Dan ia pun semakin mendekat ke arah Huo Lei. Saya sangat cemas dan khawatir. Apakah saya benar-benar akan mengecewakan Li Ruoxi? Zhao Mengchen sudah berjalan keluar, dan Li Ruoxi segera melangkah maju. Bagaimana situasinya?
Wajah Zhao Mengchen langsung memucat. Ji Fei ini telah mengubah putriku menjadi seorang wanita. Dia harus bertanggung jawab atas putriku. Ah, semua orang berseru dan menatap Li Ruoxi. Mata Li Ruoxi langsung menjadi basah. Ji Fei adalah suaminya. Apakah dia benar-benar bersama wanita lain? Ini tidak dapat diterima, sulit dipercaya. Tubuhnya bergoyang dan dia hampir jatuh. Seng Lingyun buru-buru menopangnya. Wajahnya penuh kesedihan. Dia tidak menyangka akan seperti ini hasilnya. Sekalipun mereka berusaha menyembuhkan Huo Lei dan menyelamatkan hidupnya, mereka tetap tidak bisa menerima hasilnya. Ji Fei di dalam ruangan merasa seolah-olah tubuhnya dikendalikan oleh api. Energi yang telah dimasukkan Huo Lei ke dalam tubuhnya sebelumnya tampaknya memiliki daya tarik yang tak terbatas, menyebabkan jantungnya berdebar kencang, dan dia merasakan dorongan dan dorongan untuk menjadi gila. Apakah kamu benar-benar ingin bersama Huo Lei? Ji Fei teringat perkataan Tamamo Mae tentang dirinya yang memiliki meridian yang mutlak. Jika memang begitu, apakah Seng Lingyun juga akan menjadi wanitanya? Mustahil, benar-benar mustahil. Istrinya adalah Li Ruoxi. Dia menunggu dirinya sendiri selama 15 tahun. Dia telah mencintaiku selama 15 tahun. Panggilan. Ji Fei menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba hawa dingin merasuki tubuhnya. Udara yang menghubungkan kedua insan itu seakan terpotong oleh pisau. Ah! Seru Holly. Zhao Mengchen sangat gembira. Selesai. Bab 1064 Ibu dan anak bersatu kembali. Tubuh Li Ruoxi lemas dan dia pingsan. Ji Fei, dasar bajingan besar. Apa yang kau lakukan? Kutukan marah Huo Lei terdengar dari dalam rumah. Terdengar gemuruh di telinga semua orang, dan kata binatang muncul di pikiran mereka. Ji Fei sudah berdiri tegak saat ini. Meskipun napasnya masih terengah-engah, dia segera menarik celananya dan berkata, "Maaf, aku hanya menyelamatkanmu, tidak terjadi apa-apa." Tidak ada yang benar-benar terjadi padanya, karena pada saat-saat terakhir, Huo Lei terbangun dan mengganggu segalanya. Namun pakaiannya dan Huo Lei terlihat acak-acakan, dan sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Wui, Huo Lei menutup matanya dan meringkuk di tempat tidur. Yang dapat ia pikirkan hanyalah gambaran buruk Ji Fei dengan tubuh bagian atasnya telanjang dan hanya mengenakan celana dalam di tubuh bagian bawahnya. Dan ledakan, Zhao Mengchen langsung menendang pintu hingga terbuka. Ji Fei, apa lagi yang ingin kau lakukan? Putriku masih perawan. Bagaimana kau akan menjelaskannya sekarang? Mata Ji Fei sudah melihat Li Ruoxi yang pingsan di pelukan Seng Lingyun, dan dia langsung marah. Aku tidak melakukan apa-apa, percaya atau tidak, kamulah orangnya. Dia berjalan mendekat dan langsung membangunkan Li Ruoxi. Istriku, jangan khawatir, aku hanya menyelamatkan orang. Kamu satu-satunya wanita dalam hidupku. Li Ruoxi yang baru saja bangun belum sepenuhnya sadar dan tidak bereaksi selama beberapa saat. Namun ia segera memeluk Ji Fei. Suamiku, aku mencintaimu. Wui, mengeluarkan teriakan kesakitan. Tatapan Zhao Mengchen jatuh pada Huo Lei. Dia tahu tidak terjadi apa-apa dan merasa sedikit kecewa. Itu hanya sedikit kurang. Baiklah, asal orang itu sembuh. Setelah berkata demikian, dia berjalan mendekati Huo Lei dan memeluknya. Huo Lei sudah tenang sekarang, dia sangat malu sehingga dia memeluk Zhao Mengchen dengan kedua tangannya. Bu. Wui, menangis pula dengan sedihnya. Zhao Mengchen memeluk Huo Lei dengan erat. Putriku sayang, aku akan membuat keputusan untukmu. Ji Fei harus menikah denganmu. Jika dia tidak menikah denganmu, aku akan membuatnya kehilangan ibu selama sisa hidupnya. Mendominasi, sombong, wow, Huo Lei menangis semakin sedih, dan tubuhnya terus gemetar. Ji Fei menatap Zhao Mengchen.
Hanya ada 3 kata dalam benaknya. Sakit saraf. Tepat ketika semua orang tidak tahu bagaimana mengakhiri situasi ini, ponsel Ji Fei tiba-tiba berdering. Ji Fei mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa Gu Qingzong yang menelepon. Ji Fei sangat marah hingga giginya mulai gatal. Jika dia tidak menyakiti Huo Lei, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dia langsung menjawab panggilan itu. Gu Qingzong, lepaskan Huo Mengchen segera, atau aku akan membunuhmu. Semua orang di ruangan itu tercengang dan menatap Zhao Mengchen. Bukankah dia Huo Mengchen? Bukankah dia ada di sini, Ji Fei? Apakah Zhao Mengchen bersamamu? Suara marah Gu Qingzong semakin keras terdengar dari seberang sana. Ji Fei tertegun dan tidak bereaksi sejenak, bahkan secara tidak sengaja mengalihkan telepon ke mode speakerphone. Zhao Mengchen, sekarang setelah kamu melihat putramu, apakah kamu merasa senang dan tidak peduli lagi dengan kehidupan penggantimu? Suara marah Gu Qingzong terdengar lagi. Dia membawa Zhao Mengchen kembali ke grup Chen Fei dan langsung ke kantornya. Dia telah memutuskan untuk menjadi binatang buas untuk sekali ini dan ingin secara paksa merasuki Zhao Mengchen dan membalas dendam pada Ji Guanghui dan Ji Fei. Namun, ketika dia melepas topeng Zhao Mengchen dan ingin melihat wujud asli Zhao Mengchen, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu bukanlah dia, melainkan sekretaris Zhao Mengchen, Wang Qian. Gu Qingzong merasa paru-parunya akan meledak karena marah. Saya telah tertipu. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan Wang Qian 2 kali, bermaksud membunuhnya. Namun, pihak lain sama sekali tidak takut mati, dan bahkan mengutuk Gu Qingzong. Gu Qingzong sangat marah hingga hampir mati. Dia telah mempermainkan Ji Fei selama ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya dia akan dipermainkan oleh Zhao Mengchen. Memikirkan kembali 3 kalimat yang digunakan Zhao Mengchen untuk menggambarkannya sebagai seekor monyet, dia merasa seperti benar-benar seekor monyet sekarang. Dan jika Zhao Mengchen dan Ji Fei bersama, bukankah itu reuni? Saya menunggu selama 15 tahun dan memenangkan 3 hukuman. Kecuali kalimat pertama ucapan terima kasih, 2 kalimat terakhir merupakan penghinaan dan pukulan telak baginya. Hal ini membuatnya sangat marah, dan akhirnya dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menelepon Ji Fei secara langsung. Gu Qingzong, apa yang kau katakan? Siapa dia? Ji Fei yang terkejut pun tersadar dan segera bertanya. Dia adalah ibumu, Zhao Mengchen. Gu Qingzong meraung marah. Ledakan, Ji Fei seperti tersambar petir. Dia hanya berdiri di sana dengan bodoh, menatap Zhao Mengchen. Air mata mengalir di wajahnya, seolah-olah dia sedang bermimpi. Huo Lei dalam pelukan Zhao Mengchen juga tercengang. Yang lainnya juga sama tercengangnya, hanya Zhao Mengchen yang tetap tenang. Dia mengangkat tangannya dan menepuk bahu Huo Lei dengan lembut. Dia perlahan berdiri dan berbalik. Semua orang bingung. Ketika dia menoleh lagi, semua orang melihat seorang wanita yang tampak lebih muda daripada saat dia baru saja memakai riasan. Dia juga lebih cantik. Bahkan membuat Anzai, Rika dan Oda Miki merasa rendah diri terhadapnya. Semua orang memandang Ji Fei. Lutut Ji Fei sudah lemas. Dia pun berlutut, lalu menggunakan lututnya sebagai kaki dan merangkak ke arah Zhao Mengchen. Bu. 15 tahun kerinduan, 15 tahun obsesi. Jejak memori selama 15 tahun, akhirnya menjadi kenyataan. Air mata jatuh seperti hujan. Zhao Mengchen tidak lagi memiliki pesona seperti sebelumnya. Tubuhnya yang halus bergetar, air mata mengalir di wajahnya. Dia segera berlari dan memeluk Ji Fei. Anak yang baik, kamu sudah dewasa. Wui, Zhao Mengchen juga menangis. Semua wanita di tempat kejadian terbangun dari keterkejutan mereka dan tidak dapat menahan tangis. Gu Qingzong, yang berada di sisi lain,
mendengar suara tangisan di sini dan tahu bahwa Ji Fei dan Zhao Mengchen telah saling mengenali, dan dia menjadi semakin marah. Ji Fei, kamu harus sampai di gedung Chen Fei Group dalam waktu 2 jam. Jika kamu tidak bisa sampai di sini tepat waktu, kamu harus menunggu untuk mengambil jenazah Wang Qian. Gu Qingzong, lupakan saja ide meledakkan gedung untuk membunuh anakku. Akulah yang membesarkan Wang Qian sejak kecil. Aku mengorbankan nyawanya, dia mati untukku, dia tidak akan membenciku. Zhao Mengchen berteriak ke telepon. Gu Qingzong sangat marah. Sialan, kalian semua pantas mati, kalian benar-benar menggodaku. Idenya diungkap oleh Zhao Mengchen, dan dia meraung dengan marah. Ji Fei perlahan-lahan menjadi tenang saat ini, melepaskan ibunya, menoleh dan menatap telepon. Gu Qingzong, kamu masih punya kesempatan untuk melarikan diri sekarang. Jika aku melihatmu dalam 2 jam, kamu pasti akan mati. Gu Qingzong tertegun pada awalnya. Kemudian, hahaha, Ji Fei, apa kau tahu apa yang kau katakan? Beraninya kau mengancamku? Berhati-hatilah atau aku akan membuat grup Chen Fei-mu bangkrut, membuat ibumu terlilit hutang, dan membuat keluargamu hidup dalam keresahan. Zhao Mengchen mencibir. Gu Qingzong, terserah padamu. Orang yang menandatangani dan membubuhkan stempel pada kontrak pendaftaran grup Chen Fei adalah Wang Qian. Jika kau membunuhnya, semuanya tidak ada hubungannya denganku. Apa? Gu Qingzong berteriak, kamu telah merencanakan kejahatan terhadapku sepanjang hidupku? Bukankah aku telah merencanakan kejahatan terhadapmu sepanjang hidupku? Zhao Mengchen mencibir. Ah, Gu Qingzong mengangkat kepalanya dan berteriak. Matanya dipenuhi amarah. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Gu Qingzong merasa seperti monyet saat ini. Dia telah dibodohi oleh Zhao Mengchen sepanjang hidupnya dan kehilangan kesabarannya. Dia telah merencanakan melawan Zhao Mengchen. Namun pada akhirnya, dialah yang menjadi sasaran rencana jahat itu. Sampai jumpa 2 jam lagi. Ji Fei dipenuhi dengan niat membunuh. Ji Fei, aku akan menunggumu. Gu Qingzong juga dipenuhi dengan niat membunuh. Bersambung.